وانفعنا به في كل أطواره وعلى آله وصحبه يا نور. سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه في هذا المهل من القرآن العظيم من سورة الفاتحة وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برها وبحرها من مشارق الأرض إلى مغاربها ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ونخص خصوصا إلى أرواح والدنا المذكور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أنزل المغفرة اللهم أنزل الرحمة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة على هذه الجماعة جماعة تحفظ جوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا يا الله ببركة الفاتحة ببركة لا إله إلا الله وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا الله آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, masukkan kita ke acara pengajian. Nah, tadi sudah kita sebutkan pengajian kita pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Al Ustaz Haji Sumardi SHI MP. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak, Ibu, Enek atau Enena? Sudah satu ini jamaah pada umumnya yang Abu muliakan. Mengawali pertemuan awak di Patang Jalan Malam di hari ini, mari bersama-sama awak bersyukur kepada Allah dengan membaca kalimat yang sangat indah, yaitu kalimat hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kalau acuh kita membaca kalimat itu abdan sakura dan beda atau menjadi hamba-hamba Allah yang pandai. Kalaulah pandai kita bersyukur, maka insya Allah mendapatkan awak apa yang jadikan Nabi. La yu'tihi syukra illa wa qad adalau zayadah. Kece Nabi, Allah itu tidak saja menyuruh-nyuruh kamu mensyukuri nikmat, tetapi di balik suruh itu Allah sudah sediakan untuk Allah. Ayat sediakan Allah Ta'ala zayadah, tambahan nikmat. Syukuri nikmat yang ada diberikan Allah. Kalau nikmat yang diberikan Allah kau ketik menurut awak, lalu kita syukuri, Allah akan datangkan nikmat yang ada. Kalau kita dapat nikmat menurut awak, nikmat kau adalah kurang. Kalau syukuri nikmat yang kurang itu, maka Allah pastikan mendatangkan nikmat yang sempurna. Kalau nikmat yang diberikan Allah kau menurut awak adalah ringan, kalau syukuri yang ringan, maka Allah datangkan nikmat dan baik. Maka guna syukur kau dua macam. Satu, untuk mempertahankan nikmat yang lahadu pada awak dan capek payah. Dan kedua, untuk mendapatkan nikmat yang lahadu. Jadi syukuri yang lahadu, dia gino. Kadang lewat yang ada lalu syukuri minta nama yang lain. Syukurnya ada tu, ya. Maka yang kedua, kata Rasulullah, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adalahu istajab. Allah tidak saja menyuruh-nyuruh kita meminta kepadanya, tetapi di balik suruh itu Allah sudah sediakan pengabulan. Jadi kita minta kelas dia Allah, tu orang minta ke sini. Di antara doa Nabi yang paling penting ada apa macam. Mudah-mudahan ibu lapar. Ana Nabi pertama, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Artinya, artinya, enggak. Mau jual selesai. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta ke Engkau jiwa aku jiwa yang tenang, ya Allah. Kenapa? Karena dalam hatiku rajo dari dia. Kalau rajo kalau tanam, rakyatku satu tanam. Itu kalau dia. Kalau rajo kalau selesai, maka anggotanya jadi selesai. Tapi kalau rajo dalam kau bermasalah, keluar satu alam bermasalah, matu bermasalah. Cubalah kalau hatiku tidak selesai, bawa lalu tamu atau lalu tamu. Dibawa makan tak selera, nasi dimakan tak suka, maya ini merasa racun orang. Kalau dalamku bermasalah, sampai matu mencari orang pun tak selesai. Apa bentuknya? Salah si orang nampak dakwah. Kayu orang salah, bangsa orang apa lain, balaki orang salah, tak balaki apa lain, beranak orang salah, dah beranak orang
orang. Asabab bukan orang itu tidak selesai. Mata aku tidak selesai jadi orang. Dan kalau hatiku tidak selesai. Kalau tidak selesai hatiku, kecil dan keluar pun kadang tidak selesai. Masuk ayam rumah awak, baca cari buka ayam mencari dia hati. Sebab kalau hatiku tidak selesai. Di bawah ibadah kalau hatiku tidak selesai. Tidak selesai ibadah. Solat maghrib 3 rakaat kadang aku tahu itu, aku apik tahu dia. Banyak lupa. Karena itu nak tanah. Aku minta kau pusing, kau kunci dalam ini. Cuma kalau Nabi meminta jiwa yang kalaulah tanam jiwa gua ada selesai dan di dalam satu Allah selesai. Oh makan sebarang sambal selesai. Lalu itu lo di mana dulu biar tempat pengajian mana nabu. Lalu ketua kalau dalam lo selesai. Maka ibu-ibu yang tak dapat tempat bersadar, abah sabarlah. Apa-apa dan bersadar bersyukurlah. Ibu aku dan tak dapat tempat bersadar, pahala lebih gadah daripada orang yang bersadar. Sebab perjuangan dia berbeda. Perjuangan tidak tapi bersadar, aku yang bersadar berbeda perjuangan. Ya. Alas saudara juga. Andalai kalau ingin capek, tonggak seketik, capek tibu dan pergi sana. Tibu lah main tu penuh tonggak. Tahu ya? Itu minta Nabi. Lalu nak kedua minta Nabi kepada Allah adalah waktu minum bilikhoika. Ya Allah, berimanlah aku ketika bertemu dengan Engkau ya Allah. Minta kepada Allah beriman, bertemu kepada Allah balik nanti dalam keadaan beriman. Nah namanya itu disebut dengan husnul khatimah. Bahwa ingin merapikan kembali menghadap Allah nanti dalam keadaan beriman. Maka seorang ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri, salah satu cara yang harus kita lakukan untuk bertemu kepada Allah nanti dalam keadaan beriman, husnul khatimah, maka banyak-banyaklah membaca doa. Doa namanya doa maksurat yang terdapat di dalam surah Yusuf ayat 101. Cari istilah surah rumah, tak kamu tulis bisnan dan nampak titik. Ya, surah Yusuf ayat 101. Amin. Tawaffani musliman walhibni bisalihin. Itu di bawahnya membaca kata Sufyan As-Tsauri. Itu artinya tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam ya Allah. Karena Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan dalam keadaan selamat. Baru mati selamat membawa iman. Minta kepada Allah banyak-banyak. Walhibni bisalihin, dan gabungkan masuk kalammu ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Tak paru ada mau. Saya nak beli pulang dulu. Ada ni. Ini apa ya? Itu doa dan ajaran Nabi. Dan doa yang diajarkan oleh Sufyan As-Tsauri yang dalam surat Al-Qur'an. Jadi doa yang terbuat dalam Al-Qur'an itu namanya doa maksurat. Ya, doa maksurat. Ada doa yang satu dari Siti Aisyah. Kata Nabi, man qala fi kulli yaumin, siapa nak membaca kalimat itu satu hari, 25 kali sehari semalam. Thumma mata ala firashi, kemudian mati awak sampai lalu. Mati awak tu. Atahu Allah Ta'ala ajrun syahid. Maka mati awak sudah mengamalkan kalimat itu, diberikan oleh Allah pahala selamat pada orang mati syahid. Awak coba dengar. Ada apa? Ada apa? Kalau pernah sampaikan. Ada tak? Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da. Itu kurang. Allahumma barik
diberkati Allah, mati beriman, mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Baca tadi. Itu yang mati diberkati Allah. Allahumma barik li fil maut wa fima wa fima dan Allah berkati ya jiwa ya Allah setelah aku mati. Barakah mati, barakah setelah mati. Barakah setelah mati itu selamanya azab kubur. Itu amalan yang diajarkan Nabi dari istri Isa dalam hadis. Termuat di dalam kitab Nasuhul Ibad. Apa ya? Tanya deh. Lah. Ulang balik apa? Ulang. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Suruh siapa? Apa nulis ko na pandai? Siapa na rancang? Ini ko na rancang ya. Ko na mamulo. Oh, kalau saya salah aku baca doa akan makan deh. Siapa makan? Kok mau malah ini sudah nak kita nampak. Gede harusat. Ini apa itu? Allahumma barik li fil maut wa fima belakang sini nampak. Oh, ini nampak. Kadang Ustaz, kadang. Oh, saya kadang dengan lain jadi kadang. Masya. Iko sih dapatnya dapat lo lagi dulu lah. Ini lo wajib. Sudah tu doa minta Nabi kepada Allah. Wa tadha bi qadaika. Ya Allah, minta amur itu menerima ketentuan Engkau ya Allah. Ada berapa macam ketentuan Allah? Dua macam. Ya. Ketentuan Allah, itu ketetapan Allah untuk awak masing-masing. Dua macam. Maka di awak jangan pilih cik kau dua yang terima. Kalau awak beriman, mana dua? Ada kalaunya yang diberikan Allah. Oh, yo mama ketujuh dah mak. Ada kalaunya nak ketujuh tapi dia kira Allah kawannya. Namanya takdir baik cik, takdir buruk cik. Mau tanya apa ibu? Mana ketujuh, mana sandang, mana kadang ibu? Sehatnya sakit. Sehat. Mana ketujuh kayu jaman saya? Mana ketujuh sanang susah? Alamak parui sini orang. Itu tidak. Kalau apa iman kepada Allah, sakit diterima, sehat diterima. Sebab karena keduanya dari Allah, sakit dari Allah, sehat dari Allah. Tapi kalau sehat saja ambil sakit ini, Tuhan nama sabalah baru. Dah isa Tuhan nama sabalah baru. Jadi nan dua perkara diciptakan Allah wa terima kedua. Cuma cara menerimanya berbeda. Kalau nak sanang dah awak diberikan Allah, terimalah dengan syukur. Kalau nak ketujuh dah awak dan diberikan Allah, terimalah dengan sabar. Maka orang yang masuk surga nanti di akhirat, orang yang lulus ujian dua Tuhan. Oh ya, wa nabluukum bis-syarri wal khairi. Kami uji kamu dengan satu yang senangi, ada satu yang tidak kamu senangi. Jadi sana masuk surga itu dah sari. Dua soal jawab, dua soal ujian. Kalau lulus sama masuk surga.
Mana soal dua? Satu soal nikmat, yang kedua soal musibah. Setiap nikmat yang datang kita sambut nikmat itu dengan syukur. Setiap musibah yang datang kita terima dengan sabar. Maka dulu ada hikayat di Madinah Tuhan, ada sahabat Nabi namanya si Imran. Imran ko orang yang sempurna jelek, pesek, pendek, penjarawe, kale, bule. Limo kesempurna jelek. Tapi walaupun mantu jeleknya, dia dapat istri cantik di Madinah. Beda siang di malam. Ketikanya mencari bininya Tuhan, rasa-rasa mimpi, rasa-rasa bagus. Namun awak dia kau buruan, orang salah cara atau rasa-rasa mimpi. Ketika itu ditanya oleh istrinya, "Wah, perasaan udah ada aku." Jawab laki itu. Oh, tidak bisa dibayangkan, nak tahu sanang, tidak bisa diukur dengan kata-kata sanang yang tiap buang. Jangan aku syukur aku dapat bini rancak mereka. Lalu istrinya mengatakan, kalau sanang hati udah, kalau syukur udah dapat apa, insya Allah kita berdua nanti masuk surga di akhirat. Kece bini. Lalu laki mengajak, hubungan jawab, di mana kau tahu kita masuk surga? Orang masuk surga sudah, orang yang dua macam saja. Orang yang bisa bersyukur diberikan Allah nikmat, orang yang bisa bersabar diberikan Allah musibah. Kece bilang gini, mau hubungan jawab. Nan udah kan bersyukur bana dapat bini rancak dan bawa. Nan nambu ada bersabar lo, dapat lagi burung dia udah apa? Kalau bersabar, udah bersyukur masuk surga gitu. Itulah cara orang memahami takdir ketentuan Allah. Kalau di awak tak nampak di awak orang pengantin baru lalu pada mawak nampak beda yang itu. Apa yang terawak? Ini no rancak sampai tinggi kecil berhasil. Laki no pendek dari pesek kali tinggi dulu. Pasti keduanya kita salahkan. Yang pertama peristiwa salahin, yudak pamatu aja ketara betul kan, tak pandai cari laki cialah yo. Apa saja jadi? Yang kedua tuh laki-laki kok kijan pakai pelet. Padahal itulah yang cocok diberikan Allah untuk pasangan. Kadang dewa kan cocok ngacak-ngacak kerja Allah. Bukan kerja Allah, jadi kacau dewa lagi. Nampak dewa saya untuk kan cocok. Jadi Allah macam cocok, tipu dewa dah. Kerja Allah jadi kakum dan awak lain. Ini dulu kok biar lewat tanya, "Bah bentuk para bulai cukup." Enggak nakah. Enggak cembang. Allah bercocok di bawah anda. Itu sok yang dari Allah. Jangan kerja Allah, itu sarah Allah jadi kakum dan awak lain. Ana lagi Allah itulah nacok. Cocok. Salah. Lagi. Salah. Allah SWT sudah tahu minta Nabi kepada Allah. Al masuk haji ke mukadimahnya baru. Mukadimah tadi Tuhan. Nah, yang terakhir minta Nabi kepada Allah itu adalah waqtaqna'a bi'ataika. Waqtaqna'a bi'ataika ya Allah, agialah sifat qanaah ya Allah menghadapi apa yang kau berikan kamu ya Allah. Maka kata ulama ayudabbir rabbi dunia bil qanaah. Adoi dunia kojo sifat qanaah. Sego bisa ber qanaah ustaz. Qanaah itu maraso cukui apa yang diberikan Allah kawak setelah waktu sahur. Selamat awak dari sifat tamak serakah loba cangoda dan bisa jadi orang bersyukur. Orang kalau tidak ada qanaah dalam dirinya senantiasa tigo katoko keluar di mulut. Ana tigo katoko onde ala nyo ulang guna pasal mengalih bapa saka halangan halangan sudah panen dari sawah tanya kemana boleh padika 10 kalung nyo. Itu kan kata-kata mengeluh, kata-kata yang tak kue, kata-kata yang tak kue. Nyo kalau tak kue hal terima pemberian Allah sarakah menjadi tidak akan pernah bersyukur. Maka Nabi meminta itu kepada Allah supaya qanaah barana lagi Allah wa terima jo sana hati sehingga bisa bersyukur. Nah, jadi kajian petang ini Bapak Ibu adalah walaupun judulnya kajian umum, tapi yang mau nak pandai kajian umum. Apa ya?
Ikaji ko jaleh nanti dana dan jaleh mengerti dan jaleh lo jadi bawa pulang. Tapi kalau penol pulang nolah tadi bawa. Ya, nah, aku sengaja mau ngaji, bawa kitab ketek supaya jaleh nah tadi bawa pulang. Kaji waktu ini tentang orang-orang yang bisa selamat dari azab Allah. Wah. Kita ambil dari hadis Rasulullah. Kata Nabi, salasun munjiatun, 3 macam orang selamat dia dari azab Allah dunia dan akhirat. Siapa yang pertama? Fa khasyatullah ta'ala fi sirri wa alaniya. Orang-orang yang ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Jadi takut kepada Allah, kok maknanya apa Ustaz? Takut awak dengan azab Allah. Karena Allah punya hak. Kini bertanya ke ibu apa? Asabab kira-kira orang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itu sebab. Udah tahu wak masuk neraka wak. Jadi kerajaan ini awak pun mencari sabab wak supaya awak jangan masuk neraka. Kau nak tahu sabab tu masuk neraka wak? Cari sababnya. Akhirnya bertanya ibu, asabab orang dimasuk Allah ke dalam neraka. Masuk neraka itu masuk surang atau dimasukkan? Allah. Tidak masuk surang, dimasukkan. Siapa masukkan? Allah masuk awak. Itu terus sabab. Asababnya banyak. Banyak dosa ale. Banyak. Sabab orang dimasuk Allah ke dalam neraka tu adalah karena Allah mangi. Jawaban karena Allah atau karena Allah murka. Bahasa sebab Allah murka, itu jadi Allah murka maka Allah masuk awak ke dalam neraka. Kini sebab Allah sampai murka awak, pada Allah tu Pengasih Penyayang. Allah tu Maha Pemberi, Maha melimpahkan pemberiannya. Bagus sampai mangi Allah kawan. Kata ulama, Allah tidak akan pernah murka kalau manusia tidak durhaka. Jadi di awal durhaka maka Allah akan murka. Di awal kau durhaka maka Allah tu mangi kawan. Awak kanak begitu, bila awak mangi kanak. Kalau anak kau durhaka, anak durhaka wah. Nabi suruh hidup kerajaan yang ditagah hidup batin. Itu durhaka. Awak punya anak saja ya. Nana suruh di kerajaan ini, nana tangan di kerajaan itu manggil, walau dia itu kalau tak, sebab apa manggil? Karena anakku durhaka. Dia Allah itu, Allah nak pernah murka kecuali awak kepada yang durhaka. Jadi awak kalau durhaka, kamu memancing manggilnya Allah. Lain bro, boleh jadi kan gitu. Manggur sih dah nak bayar kan manggur. Jadi durhaka kuasa sebab sampai durhaka kepada Allah. Itulah kata Ali bin Abi Thalib, man isfaqa minan nar intaha ani syahwat. Siapa yang takut dirinya masuk neraka, maka tolong cegah tahanlah kehendak hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu lah yang membuat awak mendurhakai Allah. Hawa nafsu lah membuat awak meninggalkan perintah dan mendengar ajaran yang bilang dorongan hawa nafsu. Aku dan peluang penting. Jadi balik itu kamu kaji ibu, orang kalaulah takut dengan azab Allah, buahnya leh. Buahnya adalah orang berusaha menjaga diri jangan sampai awak masuk Allah ke dalam neraka. Setelah dia tahu sebab orang masuk Allah dalam neraka karena durhaka. Sehingga berusaha jaga diri jangan sampai waktu durhaka ke Allah. Dan perintah Allah kerajaan seperti yang bisa jawab, yang dilarang Allah tinggal jawab. Itu saya Allah khawatir. Kan kadang nak ketujuh dia Allah kerajaan pun dan dilarang dia Allah kerajaan Allah. Itu nak ketujuh dia Allah. Dan disuruh buat tinggal. Anan paling banyak tinggal orang paling ringan aja. Solat pun paling ringan orang meninggal. Indah saja nak bodoh, nak putih sumui ada nak solat. Dia tu. Dia tiba begini.
Ibu kena salat tak. Oh nanti mau salat saya jual lah ya. Oh nggak lah. Kau tak salat ini mari. Nah, salat kabeh. Ambo ini jangankan batinggal. Balalai saja salat lagada akibenya kawa. Akeh ulama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin pernah mau sampaikan. Wa man tahawana bis shalah mana minhu inal maut qaula la ilaha illallah. Siapa orang yang melalai-lalai meremeh-remehkan salat, maka nanti ketika dia dalam sakaratul maut, Allah kunci, Allah tahan lidahnya sehingga dia tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Yolah haji yalah sedekah setiap puasa sunat rajin. Solat kuacu balalai-balalai remeh sih jadi solat. Nah mati dalam sakarat urang nama sayangi laki to bimbing tengok kanan pak ucap apa la ilaha illallah lama nangi bagi waktu bimbing dak do calah nak baca minum. Kenapa? Lidahnya dah dikunci Allah. Lagi bimbing lo si sebelah kita pak ucap apa la ilaha illallah. Hati yang sinu akhirnya dia mati tanpa mengucap kalimat itu. Padahal Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir ucapannya la ilallah dia masuk surga. Kini kalimat itu nak mampunya baca agama pada diri itu di akhirat masuk neraka. Nyui itu dua saja. Kalau terbaca itu masuk surga, kalau tidak anak ko ya. Ama ko ibu di banyak baca kalimat yang baca kalimat awal tadi dapat tali tadi banyak baca. Ama ko solat itu jadi lalaian. Oh ya. Nyuk akibat dilarang lalai solat tapi ibu mah kalau malalai solat kadang aturan nape solat nak jadi solat maka dipodo solat. Contoh, mana mau sampai itu? Solat uluhua jam 1:30 lazan orang. Di awal karajo seketele tanggung taujong secale. Jam 2 baru selesai karajo. Awak bayi bau 2 baru tiba di keran. Alun keluar keran lain. Dah datang banjir bandang dari dalam. Apa yang dalam? Datang menturua sih. Itu banjir bukan dari nomor api banjir dari dalam. Tidak bisa sholat naik kenapa? Datang bulan. Sholat nanti tinggal udah itu wajib ibu kodok. Lihat dulu itu. Lain. Waktu lah masuk pada lalayo akhirnya datang bulan tiba. Dan jadi sholat naik. Kecuali ada bertemu waktu nyulai atau mau kau beli yang melalaikan sholat malam-malamian. Atau yang kedua, ibu berhenti yang haid malam jam 10 jam 9. Kira-kira menurut pengalaman ibu mandinya bila pagi. Lain batu baru. Tidak kan kerja. Berhenti malam doa kecil papa aja mama. Mandilah mama lain kan berhenti doa. Dia laki keperhatian juga di penyayang disuruh mandi tengah malam. Alasan awak habis suara fafa ingin dari kan mulai banyak-banyak ni tu romantis namun kecil laki kau di perhatian orang takut ibadah aku tertinggal anda itu mama biala mau abu ayangi itu mama tengah malam atau mama mandi kan saya lagi ada jadi epicenter kau buat nyo carilah kayu-kayu ranting yang dalam sama tengah malam. Dia sayang bawaan. Dan aku ya iya, lama sayangnya. Awak terlalu. Mama yang ini masa. Besok lah papa, masa apa salah papa yo. Dingin hari yang antu aja. Besok barulah yang mandi jam 7 dan 8 pagi. Lah tinggal dengan sengaja 2 solat wajib. Solat isya solat subuh je. Itu wajib doa iya. Lihat itu. Apa iya? Lihat tak? Wajib doa iya tu. Tu sengaja orang ni kalau.
Jadi mudah-mudahan kalau ada itu mandi tengah malam tu mampu sekali. Nah, lagi. Karena ini dong boleh banyak deh dulu. Berarti malam besok pagi alasan dingin. Itu nak syar'i alasan dulu. Ya. Maka banyak tertinggal tu wajib. Yang kedua apa? Solat nama kerajaan kedua. Itu kunci segala ibadah. Kalau solat kau nak selesai ibadah, itu nak selesai yang lain doa, tidak diterima Allah. Kalau kunci kau nak selesai, banyak selesai solat itu. Satu harus tahu ilmunya. Ilmu tentang solat itu ilmu apa namanya? Ilmu fikih wajib dipelajari. Ilmu yang wajib pelajari itu namanya ilmu hal. 3 perkara. Ilmu tauhid untuk mengenal Allah, ilmu fikih untuk cara menyembah Allah, kemudian ilmu tasawuf untuk menjaga hubungan akhlak dan ibadah kepada ini mau tanya lagi. Sholat tujuan dimulai. Sebanyak kedua, mau tanya kau apa? Sholatku dimulai juga. Dunia, santi yang sorok kare, tapi salah. Jangan sholat. Uji jalan. Diawali dengan belajar fikih. Itu maku wajib belajar fikih. Wajib. Nyo kata Umar bin Khattab, walal amala bi ghairi ilmin. Tidak akan ada nilai hasil amal kalau nak ada ilmu. Ilmu solat itu 5 macam dan wajib. 1, tahu dewa syarat sah solat. Tahu dewa sia saja yang wajib solat. Tahu dewa apa saja rukun-rukun solat. Tahu dewa apa saja yang membatalkan solat. Dan tahu pula apa saja sunat-sunat solat. Kalau dah tahu ni wudu, berarti solat dengan ilmunya baru menilai solat. Ya. Ada mulai solat tu. Ilmu fikih. Bila mana hari jadi mulu ah. Lu dapat jawaban lagi. Solat itu dimulai dengan 3 perkara. Jadi jangan ibu amami ilmu fikih. Solat itu dimulai dengan 3 perkara. Ambo ada mengajar fikih di Balai Murah. Itu ambo suruh ibu-ibu pak tu tagak. Cara tagak saja kadang nak pandai. Oh ya, cara tagak tu dulu mana 3 kau mulai solat. 2 nan wajib, 1 sunat ko sarakai kepada engkau. Mana 2 wajib? 1 niat. Dan kedua takbiratul ihram. Dan 1 lagi sunat mangkik tangan. Tu sarakai kepada engkau. Allahu Akbar. Tangan diangkat di musiko Allah Akbar selesai ni diati. Wakarajo atun solat. Kamu gini kan membahas ilmu sampai seketik ya. Nah, bu cari istilah ulama atau ustaz yang akan memahami majar ilmu fikih terutama tentang solat supaya sekarang jawab pun nak sisiu. Do kalau solat pun nak selesai mau amal ibadah lain itu sisiu jadi haji bagian tuang ke solat. Apa selama ibadah lain? Maka solat pun yang agak apa kau tiap mana belajar baca Fatihah jadi soal takbiratul ihram itu jawab. Itu membacanya kan mudah. Allah Akbar. Tapi syarat sahnya itu anak malaikat itu baru sah takbiratul ihram. Apa penting itu? Nah. Jadi kajian tadi lagi iman ni lah jauh lebih itu Pak. Nah, jadi dulu tadi orang yang selamat dari azab Allah. Yang pertama usia tadi orang yang ada rasa takut kepada Allah, yaitu dengan azab, takut dengan azab Allah. Jadi kini awak personi awak surang-surang. Yo lawak pula takut Allah tu tidak. Oh ya, ini tanda orang takut karena takut itu dalam hati. Tandanya tu bisa macam ni. Awak surang mana sok? Ada tandanya dia awak tu tidak. Kalau ada tanda awak selamat. Nah kata ulama, kata ulama alamatul khauf. Tanda orang-orang yang takut kepada Allah anta tabayyana fi lisan. Satu tanda orang takut kepada Allah tu jalih tanda ada pada lidahnya. Nah, jadi dalam hati takut Allah tapi lidah menjadi tanda. Nah, apa tanda orang takut kepada Allah pada lidahnya?
fayamna'u lisanah minal kizbi, dia bisa menahan lidahnya tidak pernah berdusta. Lain untuk oh lain dah kain untuk yo lain semangat yo kadang beruntung kadang-kadang rasa sunat kepada beruntung kadang cucu aja beruntung lalu ibu aja cucu beruntung lihat bayi waktu pasar cucu mau 3 tahun muruinya no ajak bayi nolai nanti murui lagi wah oh lah sayang tiba di pasar nampaknya es krim nih ayo dawa baca cucu beruntung dulu masa makanan abang tuh dawa kecil maja cucu baru beruntung kalau terangan orang ada yang mungkin paku jalan dia marah si maha berang nawa ya lah kecil dawa aku nang beruntung nang ketik-ketik petipu anak tiba cucu nih tapi ini dado piti dia sudah tu lalu dengan bawan nangis bawan acak ko piti dado bawan lalu lain dia aku nang beruntung ketik-ketik itu beruntung yang rasa-rasa padahal itu adalah ulah yang sudah takut kepada Allah dan karena ada beruntung muncul sebab karena dusta itu adalah perbuatan durhaka kepada Allah dan akibatnya dia akan diazab Allah ulah nak takut ya Allah itu mana nak dulu itu mana dia takut mana dia azab oleh Allah maka dia tinggalkan itu sudah tulis dia tahan lidahnya wal ghibah dari bangun siang ledo bunyi lailah lakon ni no betul ya bunyi yo dan bunyi itu wala tu pada bunyi apa ya sebab dosa bunyi payah minta ampun minggu contoh ibu memunjiang presiden apa acara aku menyelesaikan urusanmu baik bukan kata cari yo kalau nak tu bawa mati dosa masuk neraka dosa maka dalam kitab Mukhtar Hadis dosa itu kan dibagi Nabi 3 salah satunya adalah zambun yujazabi ada dosa yang berbalas mana dosa berbalas itu fazul muka ahoka yaitu dosa yang kita perbuat kepada saudara awak contoh yang pertama zalim awak kaurang ada kalanya zalim awak melalui haratoyo haratono ambil atau awak utang kanyo nak membayar dia awak senang nak alhamdulillah apa tu kalau lupa saya utangnya kanyo alhamdulillah ada awak belum itu dosa yang berbalas atau kalanya yang non materi wazalim kurang tapi tidak materi awak benci orang awak fitnah orang, awak caci maki orang, awak cela orang, awak buru-burui orang, awak adu domba orang. Tapi kalau tidak diselesaikan di dunia nanti dia akan berbalas nanti di akhirat. Contoh, kata Nabi dalam hadis, man akhaza arda bighairi haqqiha kullifa ayah bila turabaha ilal mahsyar. Siapa kata Nabi yang mengambil tanah orang ngambil nyebut tahu kok tanah orang kat tanah nyo cuma dia canggung dia loba dia serahkan nyo ambil tanah orang ada caranya mungkin dengan cara anjang-anjang atau ada cara dengan cara membawa pengadilan dia nyo hebat dia nyo piti dia nyo pakai sidang dapat di tanah orang indahnya selesai selesai ini nanti kata Nabi ba'a menyelesainya kullifa ayam bila turaba ilal masyar nanti di padang masyar Allah junjung nanti puna awak tapi kuat cari orang dan punya agama macam saja dan ambil punya orang kalau nak selesai di akhirat nanti merasa yang menyelesaikan karena itu namanya yujazabi dosa yang berbalas apalagi kalau banyak bisa awak jadi orang yang muflis di akhirat muflis orang yang bangkrut amal ibadah tidak awak jujur pada masal ibu jangan bayang lo samunyo padang tanah lapang nama itu pada masal triliunan orang tangga di sini mulai dari usia pertama sampai terakhir abu kumpulan di sini jangankan kebajaran tangga saja susah ini awak disuruh Allah menjujur barang
mau jujur karato dan ambil apa jalan cari orang punya. Apa akan cari juga. Tadi timur, di tengah, tadi barat, tadi selatan, tadi utara. Kamu jujur barat akan susah kesesuaian di sini. Nah, di tengah lautan triliunan manusia. Ada cari dah, kok lain nampak matamu? Apa yang saya? Awak dia kau orang awak dulu le utang kau orang kau utang mau dulu nak bayar dunia kau mau bayar balik tak ada orang pun karena dosa kau berbalas indah itu perlu dilihat segoro palu engkau tu lagi kamu sebagai tebus kezaliman engkau kamu di dunia yo saya dibalas sorry itu namanya ijazah dosa berbalas gitu aja lah palu orang palu solat gitu aja banyaknya sakut bagi orang dulu gitu aja palu haji palu zakat saya mula habis lah kalian palu ibadah dah boleh kan dia kurang tu dah sementara masih ada je sakut bagi orang saya nu tahu diam saya nu terjadi saya nu tercela dia dah do minta maaf ketika duit bapak iya saudara lah habis pahala doa ada bayi lagi sementara kau zaliman awak masih ada kau orang maka dosa orang tu lah berpindah kau namunnya berbalas Kezaliman dibalas dipikul dosa orang bapak nabarai tadi pak dak turun dulu bertambah naga lain atu kalau dosa pakai orang upaya atu makunjang-kunjang dilabat muncul tu kalau kedua saya nak kunjang ni juga aku nak tahu kunjang mau tahu orang selain. Apa nak satu mengayu, apa mangu sin, sapu. Baru jangan yo, awak macam yo mesin. Sapu juga. Apa nak do satu macam senu macam apa mangu sin awak. Sapu sudah lah. Asal-asal kan itu. Maka bertafakur awak di antara ada waktu yang tidak bertafakur di kana-kana kasya awak berdosa awak yang awak sakiti kasya awak bontang di kana-kana di padu nanti masa itu boleh harap tak bisa dibayangkan susah awak menyelesaikan ada jangan gara-gara sekete awak merasa di akhirat ya kalau takana di bawah dan wajib awak kana di dunia bukan patamu salah awak orang itu wajib di kanan jadi lupa dulu anak kecuali dah takana lai lawa ini dia takana lai itu saran Allah tapi kalau lupa nanti nana mulia nanya orang kak bila kak bayutang lawa maaf lah lupa ada sejak kalau terakak lupa lagi dia atau bila terakak balon tiba orang yang utang macam kalau terakak itu lupa-lupuhan yo selamat di dunia orang lain yo tapi nanti di akhirat ingat ada pengadilan Allah yang sangat adil dan awak di kurang beriman tebuk sampai kian panganan tidak di dunia saja sampai masa depan nanti di akhirat abaan nasib isinan tidak memikir ukur nampak saja sampai akhirat menjadi buah panganan asurat tu bukan bilang loh orang bilang tu dah jadi mana tambah kali lah bunyi Masya Allah suruh berhenti ke Nina sudah tulis wa kalamil qulul orang-orang yang sudah ada rasa takut di hatinya dengan azab Allah dia tidak lagi berkata kalamil qulul yang mengecek balabi-labi cik ditanya orang cik jawab ikut dah cik ditanya orang berpuluh jawab awak biasanya berjalan geng-geng kak inilah sihat ada orang lah cik kak yo lima kak berubah ditanya orang cik lima kak berubah jawaban awak di payung kubuah namanya Sultan Mandaro anaknya 5 bininya bertiga namanya sekian di lamannya tu ada tabe karena dia 3 batang ada pisang di sini ada kandang ayam apa banyak jawaban itu namanya kalamil qulul mengecek belabe tidak berlalu yo cik jawab tanya orang beda cik jadi dah ikut nak sampai 22 jawaban awak kalau orang takut kepada Allah dah itu walaupun itu tak berdosa tapi dilarang di Nabi akhirnya Nabi la tuksiru kalama bi ghairi zikrillah jangan banyak-banyak mengecak kalau kami itu apa waktu mengecak jangan banyak-banyak ngomong jangan banyak baca itu kalau cari tu awak pun nak lu zikir ke
Allah itu jangan banyak kata Nabi. Fa innal kasrata kalami bagi zikrillah. Kalau banyak jo mota utawa kau dah jalan ini dia panggil bangkayo, itu akibat kata Nabi hatiku jadi karehno. Hatiku lunak cenora-raga jadi batu jelek. Ini kan acung mota. Pai laki yo kerana jo pai lu mau nak mota. Kalau dah mota kata muncul. Aku lah cakap mota. Saya dah ibu ni. Lain ke surau gini lah. Lain satu sama aku dia lain lah. Itu lain lah. Rajin mota lain lah. Laku lah. Asulatul orang yang takut kepada Allah itu ada. Wa yaj'alul lisanah masghulan bi dzikrillah. Dia sibukkan lidahnya bukan berdosa, dia sibukkan lidahnya bukan mota dan berfaedah, dia sibuk lidahnya bukan bermunjam, tapi dia sibukkan lidahnya bi dzikrillah. Dengan banyak zikir kepada Allah, lunak hati kau patuh kepada Allah. Atu zikir kepada Allah itu banyak, kan banyak macam zikir. Tergantung lewat saja. Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan pada lidah tapi sabana bareng timbangannya nanti di akhirat. Karajo ringan, maco ringan tapi bareng dalam timbangan. Amal maco bareng dah. Anu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Itu kalimat ringan pada lidah awak, tak panjang pun tak balik, tapi nanti ingat timbangannya sampai balik di yaumil akhir. Banyak macam zikir. Istighfar banyak. Man lazima istighfar. Siapa yang melazim-lazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhraja. Pertama janji Allah, janji Nabi kata dalam hadis, Allah akan memberikan awak jalan keluar kalau ada masalah dan bertemu dalam mimpi. Masalah bareng kadang sakit tak kurang aku magaiya. Masalah kadang penyakit tak mau pai-pai. Kadang penyakit kau setiap daripada laki bagi. Supaya penyakit kau payah mau sia tak mau nyopai. Penyakit itu masalah. Ini tekanan ni. Sakit nak boleh bareng. Sakit nak boleh bareng. Berarti nampak yang bareng itu sakit stroke. Stroke, 2 stroke, 3 stroke. Bareng. Mana penyakit stroke, 2 boleh bareng. Itu nampak yang bareng. Ini penyakit itu masalah nyawa. Maka kalau sakit dah mau jaga lebih pitilah tadi ngarato lebih rumah tajwa ngapa penyakit aja jaga banyak istighfar. Itu janji Nabi. Allah beri ilah keluar. Oh ya nak lagi jadi surang 30 umur, surang 65. Alun jodoh datang jodohnya le rusuh mahal anak nekwa. Saya tu lah menantu lah cucu ada nalun jole. Rusuh banyak istighfar. Insyaallah sudah banyak istighfar, nanti datang turun kontainer laki-laki isinya melamar anak awak. Betul banyak kalau saya itu. Nama pada biar banyak istighfar. Oh ya. Jangan banyak mota, jangan banyak bahu siap. Banyak istighfar itu diperbanyak. Itu jadi wa min kulli ahmin faraja. Orang yang banyak istighfar kata Nabi, nanti Allah ganti rasa rusuh, rasa galau dalam hatinya. Allah ganti dengan rasa tenang, nyaman, adab, tentram jiwa. Jangan banyak. Jadi rusuh hati kau dah tentu banyak istighfar. Sudah tulis kata Nabi orang yang banyak istighfar. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan kepada awak rezeki dari arah hendak saku di awak. Awak baru lalu malam tidur baru terbantah. Jatuh karuang sagadang tangke paluang. Dibuka, wow, putih. Merah isi dalam. Ada menghayal lalu menghayal mati sekarang. Nah, itu contoh. Datang rasaki dan disaku dengan banyak istighfar. Nyora saki ko biwa. Biarlah anak kandung awak. Sampai anakku ketika nyo bujang rajin bagi awak lanyo. Kini babini nyora saki nyo lain tapi nak tagih awak lanyo le. Siapa tu salah? Bini nyo. Atu kajo semua yo. Nyala orang tu yo. Bini nyo salah ya.
Jangan salahin bininya, jangan salahin lo. Kadang-kadang waktu dia menentuan, kurang ajar anak menentuan. Lama-lama anak dan nabi bini tuan, saya jangan bini dah tagih dan melaju oleh. Takut ke bini macam-macam. Padahal lu balik awak kagamu. Biarlah anak akan dua mana lebar sakit. Dah tagih awak melaju, jangan awak salah sia-sia. Balik awak kagamu. Kenapa hanya tagih awak sakit? Menanu ke sakit awak sedang nak dua dinu. Kamang awak? Dur sakit kan Allah nak atur. Nah dur sakit kamang kayo ada no? Nak kena pek dah awak. Kadang awak bertiga untuk sana guru kayo awak kasi ay dora. Yo sana na kayo, sana ko kayo. Yo na kayo awak tak ada pek yo. Sana pilih macam-macam. Padahal rasa kiwa dah do di no kamang awak. Terus sakit ko Allah Allah. Kadang awak tak ngerti bu apa salah orang. Sok pilih kalian awak. Takut tak bini. Macam-macam lah. Indah antum pada saya orang lain. Padahal sakit itu nak do di nomaku yang boleh tu boleh menyala-nyala. Kalau nak do rezeki ada, awak bawa sako, mana do rasa kiwak sedang di do, sedang nak do di do kamang awak. Kalau rezeki awak tidak bana dan kandungmu, anak belum sana, dan rezeki awak do di do, dapat isi awak. Amat tu rezeki itu. Awak punya anak umur 3 tahun setahun lah mulai diajar makan pisangan pisang kenalun. Bayu kau cari pisang. Batamu orang pasaman barat mau pisang kenalun sedang. Wak bali pisang orang pasaman. Wak sebab itu sebanyak tu orang awak kali pisang mau pisang orang sama orang bali. Tanah rezeki orang tua do awak, tanah rezeki anak awak do orang tu. Maka pisang tu bali ya. Sebanyak tu orang pisang lasi sabun. Bawa pisang kenalun orang pasaman tu nak bali. Itu mana rasakinya ada di awak, rasaki cucu awak atau awak, ada di nu, atau kata bali itu. Ayo rezeki itu urusan Allah. Aku awak jangan capek mengurus mengurus. Sekali lagi ini dah bisa. Alah dibuat lalu apa? Iya. Ya abang kau sudah hari dulu jalan. Hari capek ini. Jangan belas kita itu hari itu. Kaji nak perlu panjang dapat, nak perlu dapat. Gimana lagi kau? Sius. Orang tak nyuruh dapat jadi lalu. Lalu bapak ibu yang berikutnya orang yang takut kepada Allah itu hatinya watilatul Quran dan dia sibukkan lisannya dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sedih lain di malam. Lain tayo tindahan. Quran tu ibu sehari semalam kurang dibaca satu halaman. Awak punya anak, punya cucu remaja, kalau dua pakar rokok masih nyokaraja ini soal anak aku selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT. Ada dua Quran lain dibaca dulu sehari semalam tak sehalaman. Solat tidak 3, insyaAllah dia selamat. Tapi kalau solat dan cutinya, Quran nak baca oleh, ada dia khawatir akan mudah nak rusak oleh pergaulan atau oleh kondisi zaman kini. Jadi Quran dibaca saya. Karena Quran itu kata Nabi, afdalul ibadati wa tiqratul Quran. Si afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran itu dia baca awak dengan cara apa? Sedion waktu tu Quran baru terbaca. Kalau nak tu nak terbaca, yakin dulu. Nak terbaca Al-Quran tu kalau nak di sedion waktu. Kadang waktu tu Quran nak do, tu kelerai tak boleh waktu. Kau banyak tu lo kau. Kalau kasih dah lalu karaya sedang karaya. Apa wajah dia awak? Kau makan sudah makan, kau baik sudah baik. Dah barangkali kau jadi kau Quran ada tersedia doa ni. Padahal ikut nak kena lawain Quran tu terlalu bawa nanti daerah kalau boleh dibaca. Maka baca Quran satu malam dan ruku. Apa ya? Walaupun nak banyak salaman jadilah yang satu hari satu malam dibaca Quran. Nah, sibukkan lisan dengan Quran. Sudah tulai. Dengan apa kita sibukkan lidah? Muzakaratul ilmi. Dengan muzakarah ilmu. Bertanyalah kajian jadi bertanyalah ke guru. Ada ragu apa hilang kau lama. Bertanya oleh Tuhan. Sibukkan lidah dan lisan dengan 3 hal. Zikir kepada Allah, sibuk dengan baca Quran dan sibuk muzakarah ilmu. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan ku bermanfaat. Ya, ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang. Dan umur jangan salah ini. Umur apanya? Minta Allah umur yang panjang. Mudah-mudahan diberikan Allah kita kesehatan dan diberikan kita oleh Allah kekuatan, punya kekuatan untuk melakukan perintah dan punya kekuatan untuk meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita selamat dunia, bahagia di akhirat, berkumpul kita nanti dalam surganya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf sebanyak yang kita sampaikan ke adu salah yang ada berkerelaan itu di akhirat. Lima makan bodoh. Anak kami bawa Ustaz mulai minta kau kota muncul lalu kemudian dimakan salah kami ke jowo. Indah alai maka dunia salah patutlah memaafkan kesalahan. Kita sudah yang baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jemaah pengajian Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pengajian kita pada hari ini. Semoga tadinya ilmu dan apa yang disampaikan oleh Ustaz kepada kita tadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat tentunya. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ustaz. Jazakallahu khairan jazaa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.